Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Juliandi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka untuk jurusan Ilmu Komunikasi. Di video ini saya akan melakukan public speaking untuk memenuhi tugas. Kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, barudak Sukabumi. Bagaimana kabarnya hari ini? Aman? Sehat? Oke. Sebelum lanjut, saya mau minta kalian jujur. Dalam sehari, berapa lama sih kalian sudah memainkan gadget kalian atau handphone kalian? 8 jam? 10 jam? Sudah lama. Lama sekali kan dalam sehari kalian menghabiskan waktu untuk melihat layar HP kalian? Gila gak sih? Sadar gak sih kalian kalau hampir sepertiga hidup kalian itu dihabisin buat doom scrolling di layar HP untuk melihat reels TikTok, reels Instagram. Karena ya kita sekarang itu lagi hidup yang di masa yang namanya itu digital Big Bang. Tiap detik ada aja konten yang meledak di FYP kita. Entah itu konten yang receh, edukatif, sampai ya yang kalian tahu sendirilah. Konten hoax yang gorengannya garing banget. Oke. Nah, hari ini saya bukan mau ceramah kayak ustadz-ustadz atau ya guru BK, tapi saya mau ngajak kalian ngobrol. Sebagai warga kota Sukabumi yang melek digital, jempol kita ini mau dipakai buat apa? Mau jadi pionir perubahan atau cuma jadi netizen yang gampang kesulut emosi? Rekan-rekan Gen Z sekalian, kenapa sih kita harus peduli banget dengan literasi digital? Jujur ya, ini no debat karena ada 3 alasan kuat. Yang pertama, VOV kita adalah pemegang kendali. Ya betul, kita harus menjadi pemegang kendali di sini. Kenapa? Karena data dari KPU nggak bohong, lebih dari 56% pemilih di pemilu nanti itu ada kita. Berarti di 2030 atau 2030 pada saat pemilu, ya kita Gen Z dan milenial itu adalah penentu masa depan dari daerah kita, Sukabumi, ataupun bangsa kita, Indonesia. Ya itu semua ada di jempol kita. Ruang opini digital yang kita bangun hari ini bakal nentuin kebijakan publik ke depannya. Kalau kita berisik soal hal positif, ya hasilnya bakal positif juga. Kedua, hati-hati sama yang namanya konten manipulasi. Mavindo mencatat ribuan hoax setiap tahun. Taktiknya, mereka tuh gak langsung nyerang ke otak kita, tapi mereka tuh menyerang perasaan kita. Ya, mereka pakai video atau foto yang dipotong-potong biar kita ngerasa marah, takut, atau benci. Pas kita ngerasa emosi, itulah saatnya kita harus berhenti sejenak. Jangan sampai kita kena ghosting sama data palsu. Ya intinya, jangan sampai kalian itu termakan oleh hoax lah. Karena ya semua konten hoax itu pasti nyerangnya itu, kalau nggak ya perasaan kalian, pasti ke perasaan kalian gitu. Di sini pernah ada yang kena berita hoax. Ya, kalian harus hati-hati sih. Ketiga, algoritma jangan jadi bos kita. Oke, data dari AppJi bilang penetrasi internet kita udah hampir 80%. Info bohong bisa viral secepat kilat. Bayangin, 80%. Ya, penetrasi internet itu udah 80% dan berita bohong itu bisa viralnya tuh cepat banget gitu. Atau bahkan ya konten-konten yang provokatif dan lain-lain tuh bisa cepat banget untuk naiknya di internet gitu. Kalau kita cuma reaktif tanpa literasi digital, kita bukan lagi pengguna teknologi, tapi kita cuma alat buat algoritma itu sendiri. Kita harus punya tameng pertahanan, yaitu prinsip saring sebelum sharing. Cek dulu sumbernya, valid atau enggak, kredibel atau enggak, atau cuma pengen viral doang. Ya, melihat dari kejadian pemilu kemarin, kita tuh semua bisa dibilang korban dari algoritma. Kenapa? Bisa dibilang
pemilu yang kemarin algoritma yang menang. Terbukti dengan menangnya presiden yang sekarang. Teman-teman semuanya, karenanya sebuah bangsa di era digital itu bukan diukur dari berapa mahal iPhone kalian. Bukan dinilai dari seberapa mahal HP kalian, tapi dari seberapa cerdas jempol kalian pas nyentuh layar. Yuk kita putus rantai hoax dari diri sendiri, jadikan media sosial kita tempat buat kolaborasi, buat spill ide kreatif, dan bikin Sukabumi jadi ekosistem digital yang sehat. Ingat, satu kali kalian share hoax, kalian lagi ngeracun pikiran orang lain. Tapi satu kali kalian verifikasi data, kalian lagi nyelamatin satu generasi. Jadilah jari cerdas, bukan jari yang asal lemes. Meletakkan HP sebentar buat lihat realita itu penting. Tapi pakai HP dengan bijak buat bangun masa depan itu jauh lebih penting. Hartu nuhun, saya Ridwan Juliandi. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.